Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Berjumpa lagi dengan Uswinda dalam video pembelajaran hari ini ya. Tetap semangat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik ya. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, kita buka terlebih dahulu dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, materi pendidikan kewarganegaraan hari ini yaitu tentang keberagaman wirausaha di lingkungan sekitar. Ada yang tahu pengertian wirausaha? Yuk kita lihat di slide berikutnya. Wirausaha itu adalah sebuah kegiatan ekonomi yang didirikan oleh seseorang dengan modal dan kemampuan yang dimiliki oleh pemiliknya itu sendiri. Nah, jadi pengertian wirausaha seperti itu ya anak-anak. Mendirikan usaha sendiri itu disebut sebagai kegiatan berwirausaha. Kegiatan wirausaha menghasilkan beragam atau bermacam-macam kebutuhan masyarakat. Ada yang berwirausaha menghasilkan barang. Uswinda ulangi lagi. Ada yang berwirausaha yang menghasilkan barang. Ada juga yang berwirausaha menghasilkan jasa. Perbedaan kegiatan wirausaha bukanlah penghalang untuk saling menghormati dan menghargai. Nah, jadi perbedaan-perbedaan wirausaha tadi kita harus tetap saling menghormati dan menghargai atau yang sering kita kenal dengan toleransi. Antar pemilik usaha maupun masyarakat harus menghargai keberagaman atau macam-macam kegiatan wirausaha yang ada di lingkungan kita. Keberagaman tadi bermanfaat karena dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kalau kebutuhan masyarakat terpenuhi, otomatis masyarakat akan sejahtera. Nah, di sini ada contoh. Misalnya ada sebuah wirausaha di bidang pembuatan bakso. Nah, jadi ada pedagang bakso. Pedagang bakso itu tadi membutuhkan pedagang daging. Nah, selain pedagang daging, juga dia membutuhkan seseorang yang mampu dalam bidang menggiling daging. Jadi membuat bakso itu kan daging harus digiling dulu ya anak-anak. Nah, jadi selain membutuhkan pedagang daging, juga membutuhkan seseorang yang bisa menggiling daging tadi. Nah, terus pedagang daging itu menyuplai bahan baku untuk pembuatan bakso. Nah, jadi wirausahanya tadi ada pedagang bakso, ada pedagang daging, dan seseorang yang bekerja untuk menggiling daging tadi. Nah, daging yang diperoleh kemudian diolah menjadi bakso. Nah, itu tadi contoh keberagaman wirausaha yang saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Perbedaan usaha yang dilakukan
itu membuat antar pemilik dapat bekerja sama dalam menjalankan usahanya. Contohnya itu tadi anak-anak, ada pedagang bakso yang harus bekerja sama dengan pedagang daging dan seseorang yang bisa atau ahli menggiling daging tadi supaya dagingnya bisa diolah menjadi bakso. Mereka harus saling bekerja sama. Setiap orang yang mempunyai wirausaha tentunya ingin mengembangkan usahanya menjadi maju ya. Nah, caranya bagaimana? Pemilik usaha tadi harus memiliki sikap kerja keras dan pantang menyerah dalam menjalankan usahanya. Jadi, jika ingin usahanya maju, kita harus memiliki sikap kerja keras dan pantang menyerah. Nah, di sini Uspinda akan menjelaskan sikap-sikap yang harus dimiliki oleh pemilik wirausaha. Yang pertama sikapnya yaitu saling menghormati dan menghargai antar pemilik usaha. Nah, jadi antar pemilik usaha yang satu dengan yang lainnya kita harus toleransi, yaitu saling menghormati dan menghargai. Yang kedua yaitu bekerja keras untuk memajukan usahanya dengan cara yang baik. Ingat ya anak-anak, tadi jika kita ingin usahanya maju, kita harus bekerja keras dan pantang menyerah. Yang ketiga, melakukan persaingan usaha secara sehat. Nah, jadi pemilik usaha 1 dan pemilik usaha 2 ataupun yang lainnya, jika usahanya sama, lakukanlah persaingan yang sehat. Tidak boleh melakukan persaingan yang curang. Itu tidak baik. Yang baik dengan cara yang sehat. Yang keempat, pantang menyerah saat menghadapi hambatan. Nah, misalnya usahanya baru ada kendala, misalnya tidak ada yang membeli atau pembelinya berkurang. Kita harus tetap semangat, tidak boleh menyerah. Ya, supaya apa? Usaha itu kembali maju. Yang kelima, tidak sungkan untuk meminta bantuan orang lain ketika membutuhkan pertolongan. Nah, misal usaha kita membutuhkan pertolongan orang lain, kita tidak perlu ragu, kita harus mau. Kita harus meminta bantuan orang lain. Terus sikap yang terakhir yaitu selalu mengembangkan usahanya sesuai perkembangan zaman. Nah, kita harus mempunyai inovasi untuk mengembangkan usahanya sesuai perkembangan zaman. Ya, jadi harus mengikuti. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman, otomatis usaha kita akan semakin menyurut atau tidak akan berkembang. Nah, ini tadi sikap-sikap yang harus dimiliki oleh pemilik wirausaha ya anak-anak. Sekarang kita lanjutkan seperti biasa ke tugasnya. Tugas hari ini pembelajaran pendidikan kewarganegaraan adalah mengerjakan halaman 117 sampai 118 nomor 1 sampai 5. Dikerjakan di kertas folio, diberi nama dan mata pelajaran. Selamat mengerjakan anak-anakku semuanya. Tetap semangat. Salam sayang dari Usfinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.